Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwatal kiram, uh, para aba wa ummahat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diperkenankan Allah untuk bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas ya Fadlul Islam, ya, yaitu buah karya dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Dan kita masih di bab pertama, yaitu Fadlul Islami, keutamaan Islam, ya. Jadi buku kita adalah Fadlul Islam, bab pertamanya adalah membahas tentang keutamaan Islam, ya. Dan kita akan melanjutkan yaitu di dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkaitan dengan eh, keutamaan-keutamaan Islam, ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya tentang sejumlah dalil ya. Yang terakhir kita sudah membahas tentang perumpamaan yang diberikan antara ahlul kitab dengan muslim, ya, itu seperti orang yang sedang menyewa para pekerja, ya, di mana orang Yahudi dan orang Nasrani mereka mau bekerja dari pagi hingga pertengahan siang dengan upah 1 qirat. Namun orang Muslim, ya, apa namanya, eh, dia melakukan pekerjaan dari waktu asar sampai waktu maghrib, ya, yang tentunya dari asar ke maghrib itu sebenarnya waktunya lebih singkat ya daripada dari waktu apa namanya, eh iya, jadi itu waktu yang singkat tapi dengan upah 2 qirat, ya. Nah, jadi Yahudi dan Nasrani 1 qirat upahnya, tapi orang Islam dengan 2 qirat. Lalu kemudian itu menyebabkan orang Yahudi dan Nasrani protes, ya. Nah, lalu kemudian orang yang memberikan upah dia mengatakan bahwasanya tidak ada hak kalian yang diambil atau dikurangi gitu loh. Ya, dan itulah karunia dari sang pemberi pemberi pekerjaan, dan diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Ini adalah tamtsil yang diberikan oleh Nabi SAW atau perumpamaan, ya, bahwasanya ini diantara keutamaan orang Islam. Nah, kita lanjutkan sekarang, yaitu dalil yang berikutnya, wa fihi aydhan, ya, yakni juga di dalam, ya, as-sahih, ya, maksudnya wa fihi itu maksudnya di dalam, ya, sahih Muslim itu juga uh, disebutkan riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, yaitu dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana, ya. Kata adalla itu artinya adalah ah menyelewengkan atau menyimpangkan atau menyesatkan, ya. Nah, jadi yang dimaksud adalah, ya, Allah Subhanahu wa taala itu menyelewengkan atau menyimpangkan atau menyesatkan dalam dalam artian Allah tidak memberikan hidayah atau taufik, ya, anil jum'ah, yaitu dari hari Jumat, man kana qablana, ya, orang-orang sebelum kita. Jadi orang-orang sebelum kita itu tidak diberikan taufik, tidak diberikan hidayah atau diselewengkan
dijauhkan dan disesatkan dari hari Jumat. Karena hari Jumat itu hari yang spesial, ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Fakana lil Yahudi yaumus sabti." Ya, dan dahulu untuk orang-orang Yahudi, ya, adalah hari Sabtu, ya. Jadi orang-orang Yahudi mereka apa namanya? eh, memiliki hari istimewanya adalah hari Sabtu. Wa kana lin Nasara yaumul Ahad. Adapun untuk orang Nasrani adalah pada hari Ahad. Jadi hari Sabtu itu adalah hari istimewanya Yahudi, hari Ahad adalah hari istimewanya orang Nasrani. Ya, fa faja'allahu bina, ya. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, datang menunjuki apa? Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Datang dan fahadanallahu di yaumil jum'ah. Memberikan kita petunjuk atau menunjuki kita, ya, untuk hari Jumat. Jadi hari istimewanya orang Islam adalah di hari Jumat. Faja'alal jum'ata was-sabta wal ahada, ya. Nah, kemudian Allah jadikan Jumat, Sabtu, Ahad, ya. Jadi dijadikan hari itu berturut-turut, yaitu hari Jumat, Sabtu, Ahad. Jumat adalah hari besarnya kaum muslimin, Sabtu Yahudi, Ahad Nasrani. Wa kadzalika hum tabu'un lana yaumal qiyamah. Ya. Nah, kata Nabi SAW, demikian pula dengan mereka, ya. Mereka akan mengikuti kita di hari kiamat. Ya, mereka akan mengikuti kita di hari kiamat. Nahnu al-akhiruna min ahli dunia. Kita adalah, oh ya, orang-orang yang terakhir dari apa namanya? Dari ahli dunia, dari para penghuni dunia, ya. Wal awwaluna yaumal qiyamah. Namun akan menjadi yang pertama di hari kiamat. Coba Anda perhatikan ini bagaimana Nabi SAW itu begitu cerdasnya memberikan, ya, logika dan perumpamaan. Hari Jumat, hari istimewanya Islam, ya. Jumat, Sabtu Yahudi, Ahad adalah Nasrani. Sementara kita kaum muslimin datang belakangan setelah Yahudi dan Nasrani. Yahudi duluan, kemudian Nasrani, kemudian kaum muslimin, ya. Berarti kita datang belakangan, ya. Nah, makanya Nabi mengatakan nahnu al-akhiruna min ahli dunia. Kita ini yang datang belakangan dari para ahli dunia, ya, para penghuni dunia. Kita yang belakangan, ya. Tapi wal awwaluna yaumal kiamat. Tapi kita akan yang menjadi terdepan, yang dahulu di hari kiamat. Artinya yang akan dihisap, yang akan dimasukkan surga pertama kali itu adalah kaum muslimin, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana kita kaum muslimin dipilihkan hari yang spesial adalah hari Jumat. Hari Jumat itu mendahului hari Sabtu dan hari Ahad. Ya. Nah, di sini Fadilatul Syekh, ya, Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, beliau menerangkan ini adalah dalil kelima tentang keutamaan dan keindahan Islam, ya, yaitu hadis dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan lafaz ini, ya, dan juga dikeluarkan pula oleh Imam Bukhari, tapi lafadznya sedikit berbeda, maknanya sama. Nah, dan dalil, ya, dan yang menunjukkan maksud dari eh, apa namanya, keutamaan Islam adalah di dalam sabda Nabi, nahnu al-akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Kami adalah bangsa yang terakhir dari penghuni dunia, tapi kami yang pertama kali nanti di hari kiamat. Nah, kata Syekh, ya, ai nahnu, ya, al-akhiruna wujudan min ahlil ardi. Kami adalah yang terakhir keberadaannya dari para penghuni bumi, ya. Karena kita memang termasuk umat akhir zaman, ya. Karena
Tidak ada lagi agama yang benar, yang hak setelah agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, nah tapi wa ma'a ta'akhuri hadhil ummati wujudan, meskipun kita yang belakangan, ya, keberadaan kita dari umat ini, ya, namun kita as-sabiqa ilallah, kita yang terdepan menuju kepada Allah, ya, sebagaimana firman Allah, al-awwaluna yaumal qiyamah. Afwan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni al-awwaluna yaumal qiyamah, yang akan terdepan di hari kiamat. Ai al-mutaqaddimuna ala sairil umami fi dukhulil jannah, yaitu yang akan menjadi, ya, orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang mendahului, ya, dari semua umat yang ada di dalam memasuki surga. Meskipun belakangan wujud atau keberadaan umat Nabi Muhammad, umat Islam di dunia, tapi nanti di akhirat yang akan menjadi terdepan, ya, yang dahulu masuk ke dalam surga, ya. Nah, jadi ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaan, ya. Kita boleh hadir belakangan, tapi nanti kelak insya Allah yang pertama kali masuk Islam adalah umat Islam. Ini menunjukkan tentang keistimewaan Islam, ya. Nah, kemudian wa fihi ta'liqan, ya. Wa fihi ta'liqan, ya. Jadi dan juga fihi di sini adalah di dalam Sahih Bukhari. Ya, ta'liqan, ta'liqan artinya adalah muallaq. Ya, muallaqan. Ini adalah istilah ulama ahli hadis. Apa artinya muallaq? Ma saqata min, ya, mubtada'i isnadihi fawqal musannifi wahidun au akthar. Ya, yaitu yang hilang atau gugur, ya, uh, awal dari sanatnya, ya, satu atau lebih, ya. Jadi fama tawaqqa'a saqtun fima huwa fawqa al-musannif bi ka syaikhihi aw syaikhi syaikhihi aw man fawqahuma ila Rasul sallallahu alaihi wasallam sumiya mu'allaqan, ya. Jadi kapan saja ketika gugur, artinya enggak disebutkan nih, ya, yakni uh, perawi yang berada di atas musannif, ya, yang menulis atau yang mengumpulkan hadis, seperti gurunya atau gurunya atau yang berada di atas keduanya, ya, kemudian sampai kepada Rasul, maka ini disebut dengan hadis mu'allaq, hadis yang tergantung. Kenapa dikatakan apa tergantung? Karena ada rawi yang gugur, artinya yang nggak disebutkan. Kok tiba-tiba udah sampai di apa namanya, sahabat atau apa, atau ada rawi di atasnya gitu loh, ya. Nah, sementara fal Bukhari yarwi ahaditsahu bil asanid al muttasilah. Imam Bukhari itu biasanya meriwayatkan hadis-hadisnya itu dengan sanad yang muttasil, sanad yang bersambung. Nah, muallak ini termasuk sanad yang terputus. Ya, makanya dikatakan muallak, tergantung. Dan ini sebenarnya termasuk bagian dari hadis dhaif. Asalnya loh, ya, tapi bukan langsung dihubungi dhaif, ya. Nah, ini dicontohkan sama Syekh Saleh Al-Utsaimin. Fayaqulu mathalan, haddatsana Abdullah bin Yusuf, ya, menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Qala, Abdullah bin Yusuf berkata, akhbarana Malikun, menceritakan kepada kami Malik, an Nafi'in, dari Nafi', gurunya Imam Malik, ya. Kemudian an Ibnu Umar, dari Abdullah ibnu Umar, karena Nafi' adalah muridnya Abdullah bin Umar, ya. Makanya disebut dengan apa namanya? Maula Ibnu Umar, ya. Nah, falau qaddira anna al-Bukhari qala, ya. Nah, apa jadi ini misalnya riwayat yang disebutkan oleh Imam apa namanya Bukhari, ya, misalnya.
Nah, jika diperkirakan kalau Imam Bukhari itu langsung ngomong, qala Malikun an Nafi'in an Ibnu Umar, ya Malik berkata dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Nah, berarti kan Imam Bukhari kan nggak nggak ketemu sama Malik. Tapi apa? Tapi gurunya Abdullah bin Yusuf itu yang ketemu sama Imam Malik dan mengambil hadis ini. Nah, Imam Bukhari ketika ngomong berkata Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, maka inilah yang dimaksud dengan mu'allaq. Kenapa? Li isqatihi syaikhahu. Karena tidak disebutkan atau digugurkan penyebutan nama gurunya, ya. Atau misalnya contoh, kalau Imam Imam Bukhari langsung ngomong, ya, wa qala Nafi'un an Ibnu Umar. Nafi' berkata dari Ibnu Umar. Jadi nggak disebutkan Abdullah bin Yusuf, nggak disebutkan Malik. Sementara Abdullah bin Yusuf gurunya Imam Bukhari, ya, kemudian Malik adalah gurunya Abdullah bin Yusuf. Tiba-tiba Imam Bukhari mengatakan, ya, Nafi' berkata dari Abdullah bin Umar. Sementara Imam Bukhari tidak ketemu dengan Nafi'. Maka disebut dengan mu'allaq. Fahuwa mu'allaqun. Di isqatihi syaikhahu wa syaikha syaikhihi. Kenapa? Karena gugurnya, ya, disebutkan nama gurunya dan nama gurunya, ya. Nah, juga sama, walau qaddara annahu qala, kalau juga sekiranya Imam Bukhari langsung mengatakan qala Ibnu Umar berkata, fahuwa mu'allaqun aidan. Ini juga termasuk hadis mu'allaq. Bi isqatihi thalathatan minar ruwat. Yaitu karena, ya, di apa? Karena tidak disebutkannya tiga perawi, ya. Nah, walau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dzakara haditsan sumiya mu'allaqan. Juga demikian kalau sekiranya langsung mengatakan Rasulullah bersabda kemudian menyebutkan hadisnya, ini juga disebut dengan mu'allaqan. Li isqatihi, apa namanya? Silsilatul isnadi ila nabi. Karena tidak disebutkannya silsilah sanad yang bersambung kepada Nabi. Nah, hadis ini, hadis yang disebutkan ini yaitu ya wa fihi ta'liqan, dalam Sahih Bukhari secara ta'liq mu'allaq, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahabbud habbud din ilallahi al-hanifiyatus samha, ya. Agama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang hanif, yang lurus sesuai dengan fitrah, as-samha, yang lapang, yang mudah, ya. Nah, ini kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini adalah hadis yang mu'allaqan, ya. La wa la yasugu azwu haditsin fil Bukhari idza kana mu'allaqan illa ma'a taqyidihi, ya. Jadi nggak boleh, ya, menyandarkan hadis kepada Imam Bukhari begitu saja, ya, apabila hadis itu hadisnya mu'allaq tanpa menyebutkan, ya, taqyid, ya, tanpa menjelaskannya, ya. Nah, nah, toib. Jadi kenapa kok kok nggak disebutkan langsung aja, ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari, ya, kok harus disebutkan mu'allaq, ya? Karena memang di dalam Sahih Bukhari itu ada hadis-hadis yang mu'allaq, tapi jumlahnya sedikit, sangat sedikit, ya. Dan hadis mu'allaq itu asalnya adalah hadis yang dhaif, tapi bukan artinya hadis mu'allaq di dalam Sahih Bukhari itu berarti otomatis dhaif, tidak, ya. Karena di situ apa sebenarnya itu ada penjelasannya nanti dari para ulama. Namun di sini ini sebagai bentuk amanat ilmiah, ini menunjukkan bagaimana Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau mengerti tentang ilmu hadis dan beliau mengerti tentang amanat ilmiah. Beliau nggak asal mengatakan ini hadis riwayat Bukhari. Memang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi secara mu'allaq, ya. Maka disebutkan dengan apa namanya? Rawahul Bukhari, ya, ta'liqan atau mu'allaqan. Kenapa? Karena
ya, Imam Bukhari rahimahullah ketika mengumpulkan hadis itu adalah dengan cara uh, muttasil, dan itu punya syarat kesahihan yang cukup ketat, ya. Nah, jadi kalau langsung dikatakan rawahu Bukhari saja, ya, sementara hadis-hadis muallak itu secara asal hadis yang maktub, yang terputus, seharusnya nggak sampai kepada Nabi karena hilangnya, ya, sejumlah perawi yang tidak disebutkan. Nah, namun di antara kebiasaan Imam Bukhari rahimahullah adalah beliau bukan cuman punya karya Sahih Bukhari, beliau juga punya kitab yang lain. Di antaranya adalah Al-Adabul Mufrad. Nah, kitab Al-Adabul Mufrad ini tidak semua yang beliau kumpulkan adalah hadis yang ketat. Beliau seleksi kesohihannya. Tapi ternyata di dalam Al-Adabul Mufrad, beliau itu malah menyebutkan hadis dengan sanadnya lebih terperinci ketimbang yang ada di sahihnya. Sehingga ketika para ulama meneliti hadis yang ada di Sahih Bukhari yang mu'allaqan, ternyata perinciannya, ya, ada di dalam Adabul Mufrad. Ketika misalnya tadi nih yang dicontohkan, ya, misalnya Imam Bukhari langsung menyebutkan, ya, hadis diriwayatkan dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah misalnya. Dan beliau tidak menyebutkan nama gurunya Abdullah bin Yusuf. Itu di dalam Al-Adabul Mufrad itu ternyata beliau jelaskan, beliau sebutkan, ya. Beliau terangkan. Nah, makanya di sini Syekh Saleh Al-Utsaimin beliau menyebutkan, ya, fal haditsu al-madhkuru rawahul Bukhari mu'allaqan fi sahihi wa wasalahu fi kitabih Al-Adabul Mufrad min hadithi Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, hadis yang disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang muallak ini di dalam sahihnya ternyata, ya, di jadi memiliki sanad yang bersambung sampai kepada Nabi di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad dari hadis Ibnu Abbas, ya. Jadi dikatakan wasolahu ay rawahu bi isnadihi ila Ibni Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa isnaduhu dhaifun wa lahu syawahidu yataqawwa biha fahuwa hadithun hasan jazama bihadza al-ala'i wa ghairuhu, ya. Nah, jadi hadis ini tuh memiliki, ya, dua jalur sanad. Yang satu sampai kepada Abdullah bin Abbas di dalam Al-Adabul Mufrad disebutkan sanadnya, tapi ternyata sanadnya dhaif, tapi hadis ini memiliki syawahid, memiliki penguat-penguat, ya, dari hadis-hadis lain yang menguatkan sanad riwayat hadis ini, sehingga para ulama ahli hadis itu menghukumi hadisnya hadis yang hasan, ya. Kalau asalnya dia dhaif kemudian naik menjadi hasan disebut dengan hasanun li ghairihi, ya. Jadi ini hadisnya adalah hadis yang hasan sebagaimana ditetapkan dengan tegas oleh Al-Imam Al-Ala'i dan selain beliau. Jadi ala kulli hal, ya, hadis ini adalah hadis yang makbul, hadis yang diterima, ya. Nah, meskipun diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaqan, ya, secara mu'allaq. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan ahabbud dini ilallahi al-hanifiyatus samha, ya. Agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang hanif, lagi lapang, lagi mudah, ya. Nah, lalu kemudian apa yang menjadi dalil yang menunjukkan tentang keutamaan Islam di sini? Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala, ya, wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati min wajhaini, ya, yang menunjukkan maksud dari keutamaan Islam dari dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama adalah fi sifati dinil islami bi annahu hanifun, ya, samhun, ya, yakni fi
wasfihi dinal islami bi annahu hanifun samhun. Yaitu ketika disifatkan agama Islam ini agama yang hanif dan agama yang samha, agama yang lapang, yang toleran, tapi bukan toleran yang dipahami oleh orang-orang yang jauh dari agama ya, orang liberal apa namanya plural, bukan ya, bukan, tapi toleran di sini adalah yang lapang. Nah, baik. Jadi dikatakan fahuwa hanifun fil i'tiqad. Agama Islam ini adalah agama yang hanif, yang lurus sesuai dengan fitrah di dalam masalah i'tiqad, keyakinan atau akidah. Wasamhun fil amali, dan mudah, simple di dalam masalah amalan. Ya, apa maksud al-hanifiyah? Wal hanifiyatu hiya al-iqbalu 'ala Allah. Ya, maksud al-hanifiyah adalah iqbal 'ala Allah, yaitu yang menghadap dan mendekat kepada Allah, mengarah kepada Allah. Itu hanif. Ini fitrahnya manusia. Was Adapun apa namanya? As-samahatu hiya al-yusru was-suhulatu. Yang dimaksud dengan samahah adalah kemudahan dan ketidaksulitan. Ya mudah, gampang, simple. Nah, oleh karena itu dikata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, wajtima'uhuma fi wasfihi dalun ala fadlihi. Ya, dikombinasikan kedua sifat ini, al-hanifiyah dan as-samha, menunjukkan atas keutamaan Islam. Ya, ini adalah keutamaan yang pertama dari hadis ini yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Wal akhar, yang kedua, annahu ahabbud dini ilallah, bahwasanya Islam itu adalah agama yang paling dicintai Allah. Ini udah cukup sebenarnya. Ya. Wa mahabbatullahi lahu dalatun ala fadlihi, dan cintanya Allah kepada Islam itu menunjukkan atas keutamaan Islam. Fa innallaha azimun, karena Allah itu adalah maha agung. Wal azimu la yuhibbu illa aziman, dan yang maha agung tidak akan mencintai kecuali juga keagungan. Agama Islam adalah agama yang agung. Ya. Sehingga fa mahabbatullahi dinal islami dalatun ala syarafihi wa uluwi qadrihi. Ya, sehingga kecintaan Allah kepada agama Islam itu menunjukkan akan kemuliaan dan tingginya, ya, uh, apa namanya, tingkatan Islam. Nah, ini jadi dalil yang keberapa? Dalil yang kelima, yang keenam dari keutamaan Islam. Nah, kita lanjutkan lagi. Dalil yang ketujuh, ya, tentang keutamaan Islam. Bab pertama, ya, wa'an Ubay bin Ka'bin radhiyallahu anhu, ya, itu hadis dari sahabat Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridhai, mauqufan, ya, mauqufan artinya hadis ini adalah uh, tidak tidak sampai kepada Nabi, ya. Jadi ini adalah mauquf, berarti berhenti sampai ke sahabat. Jadi ini ucapan Ubay bin Ka'ab, ya, radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, ya, alaikum bisabili was sunnati. Ya, hendaknya kalian, ya, apa namanya, berpegang dengan jalan yang lurus dan sunnah. Ya. Jadi alaikum bisabil was sunnah. Hendaknya kalian berpegang dengan sabil. As-sabil yaitu jalan Islam. Ya. Jadi satu jalan atau sirat karena bentuknya mufrad, bentuknya tunggal, was sunnah, dan berpegang dengan sunnah. Ya. Nah, fa innahu, karena sesungguhnya, ya, laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakara rahmana. Ya. Nah, karena, ya, ini ya sepertinya apa namanya terjemahannya
kurang ini ya. Baik. Fa innahu laisa min 'abdin 'ala sabili wa sunnatin, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba yang berada di atas sabil, di atas jalan Islam dan sunnah, ya, dzakara rahmana, yang menyebut Allah Ar-Rahman, fafadat ainahu min khasyatillah, kemudian kedua matanya bercucuran air mata karena takut kepada Allah, famassatun naru abadan, ya, apa namanya? eh, apa? Neraka, ya, tidak akan selamanya menyentuhnya, ya. Karena di sini udah diikutin adalah laisa min abdin. Jadi artinya seorang hamba yang berada di atas jalan Islam dan sunnah, kemudian dia mengingat Allah Ar-Rahman, ya, sehingga air matanya bercucuran karena takut kepada Allah, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka selamanya, ya. Jadi dia tidak akan disentuh oleh api neraka untuk selamanya, abadan. Walaysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakarallah. Tidaklah seorang hamba yang berada di atas jalan Islam dan sunnah, kemudian dia mengingat Allah, menyebut Allah, ya, faksya'arra jilduhu min khasyatillah, kemudian apa namanya, kulitnya bergidik, ya, apa istilahnya ya? Ya, kulitnya bergetar atau bergidik, ya, karena takut kepada Allah, illa kana mathaluhu kamathali syajaratin yabisa waraquha, ya, melainkan perumpamaannya adalah seperti, ya, pohon, ya, yang daunnya kering, ya, fahia, apa namanya, fahia kadzalika id asabat harihun fatahata waraquha anha, ya. Nah, lalu kemudian terpa angin, ya, sehingga akhirnya daun-daun itu berguguran, ya, illa tahatat khotoyahu, maka melainkan seperti itu pula dosanya. Jadi luar biasa ya bagaimana eh, apa namanya? Bagaimana Ubay bin Ka'ab itu memberikan tamthil perumpamaan, ya. Orang yang dia ketika mengingat Allah, kemudian kulitnya bergidik, ya, karena takut kepada Allah, maka perumpamannya itu seperti pohon, ya, yang daunnya kering, kemudian terpa oleh angin sehingga daun-daunnya berguguran. Nah, itu demikian pula dengan dosa-dosanya. Artinya dosa-dosanya juga akan berguguran. Lantaran apa? Lantaran, ya, ketakutan dia, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kama yatahatu min hadhihi syajarati waraquha, ya, sebagaimana bergugurannya, ya, daun-daun dari pohon ini. Jadi dosanya akan berguguran sebagaimana bergugurannya daun-daun dari pohon ini, yang mana daunnya udah kering. Kalau kering itu kena angin dikit aja sudah jatuh gitu loh. Artinya dosa-dosanya itu akan mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ya, wa inna iktisadan fi sunnatin wasabilin khairun min ijtihadin fi ghairi sunnatin wasabilin. Sesungguhnya bersikap sederhana, pertengahan di sunnah dan di atas jalan, ya, di atas jalan Islam itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh, ya, tapi di selain jalan sunnah dan uh, tapi tidak di atas sunnah dan tidak di atas jalan Islam, ya. Fanzuru a'malakum, maka perhatikanlah amal-amal kalian. Fa in kanat, ya, iqtisadan wa ijtihadan an takuna ala minhajil anbiya wa sunnatihim, ya. Karena itu perhatikanlah amal-amal kalian, ya, ya, apa namanya? Uh, Fa in kanat, ya, apabila amal kalian itu iktisadan, sederhana, wajtihadan atau sungguh-sungguh, antakuna ala minhajil anbiya wa sunnatihim, hendaknya berada di atas
minhajnya para nabi dan sunnah mereka. Ya, ini nasihat yang sangat bagus sekali, ya. Ini dalil yang keenam. Nah, kita baca sedikit keterangan dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala, ya. Nah, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Ibnul Mubarak di dalam kitab Az-Zuhd dan Ibnu Abi Syaibah di dalam Al-Musannaf, isnadnya dhaif, ya. Dan setelah diteliti sanadnya adalah sanad yang dhaif. Nah, baik. Kemudian lantas apa yang menunjukkan keindahan atau keutamaan Islam di dalam hadis mauquf ini atau di dalam ucapan Ubay bin Ka'ab ini? Ya, yang pertama adalah ucapan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, fa innahu laisa min 'abdin ala sabilin wa sunnatin dzakarallaha fa fadat 'ainahu min khasyatillahi fatamassahu an-naru. Yani fa min fadli islami annahu yuharrimul 'abda 'ala an-nar. Ya, yaitu di antara keutamaan Islam dari ucapan Ubay bin Ka'ab ini, yaitu ketika seorang hamba berada di atas jalan Islam dan sunnah, mengingat Allah, kemudian kedua air matanya bercucuran karena takut kepada Allah, maka ia tidak akan disentuh oleh api neraka. Berarti di sini keutamaan Islam adalah ya bahwasanya dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hambanya ya atas neraka. Artinya Allah menjauhkan hamba tersebut dari siksa neraka. Kemudian wal akhar, yang kedua, fi qawlihi, di dalam ucapan Ubay bin Ka'ab, wa laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakarallaha faksya'arra jilduhu min khasyatillah illa kana mathaluhu mathala syajaratin ya yabisa warquha fa bainama hiya kadzalika asabat harihun fatah fatahata anha warquha illa tahatat anhu tunubuhu kama tahata an hadhihi syajarati warquha. Dan di dalam seorang hamba yang berada di atas jalan Islam dan sunnah, mengingat Allah, kemudian bergidik kulit tubuhnya karena takut kepada Allah, melainkan perumpamaannya seperti pohon yang kering, yang daun-daunnya kering, kemudian ditiup atau diterpa oleh angin, ya, sehingga akhirnya daun itu pun berguguran, melainkan akan berguguran pula dosa-dosanya sebagaimana bergugurannya daun-daun pohon tersebut. Nah, famin fadli islami annahu yamhu dzunubal abdi anhu. Nah, jadi di antara keutamaan Islam di sini adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa hamba-hambanya. Ya, Allah akan menghapuskan dosa. Jadi yang pertama, Allah haramkan dari neraka, Allah hapus dari dosa. Kemudian kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, wajtima'u hadainil amrayni dalun ala fadlil Islam. Ya, dikombinasikannya kedua hal ini, yaitu diharamkan dari neraka dan dihapuskan dosa, menunjukkan atas keutamaan Islam. Bahwa yuharrimul 'abda 'alan nar wa yamhu dzunubahu. Yaitu Allah haramkan hamba itu dari neraka, artinya Allah jauhkan dari neraka, dan kemudian Allah hapuskan dosa-dosanya. Ya. Nah, di sini memang hadisnya dhaif. Oleh karena itu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, beliau menguatkan bahwasanya ya banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan atas kebenaran daripada hal ini, ya. Makanya beliau mengatakan wahadzanil ma'nayani mutaqarrirani bidalaila katsiratin minal kitabi was sunnah tubayyinu anna min fadlil islami annahu yuharrimul 'abda 'alan nari wa yamhu dzunubahu. Ya. Kedua makna ini itu sudah ditetapkan dengan banyak dalil dari Alkitab, Al-Quran, dan Sunnah yang menerangkan bahwasanya di antara keistimewaan Islam adalah Allah mengharamkan hamba dari neraka dan menghapuskan dosa-dosanya. Ya. Wakhtara al-musannifu hadzal athara duna ghairi fi bayanil jaza lima fihi min bayanil Islam al-muhassili lil ajril madhkur. Ya, penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memilih athar ini bukan yang lainnya dalam rangka untuk menerangkan balasan. Karena sebagaimana kita tahu, ya, ada sebagian ulama ahli hadis dan ulama yang lainnya yang memperbolehkan membawakan hadis dhaif dalam rangka untuk
kayak menjelaskan tentang fadilatul amal ataupun penjelasan tentang balasan atau jaza dalam rangka untuk mendorong atau memotivasi. Ya, lima fihi min bayanil Islam, ya, al-muhassili lil ajril madhkur. Ya, uh, karena di dalamnya ada keterangan, ya, Islam, ya, yang apa namanya, yang memiliki balasan sebagaimana yang disebutkan tadi. Wa huwal Islamul ladzi jaa'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam liqaulihi fihi alaikum bisabili wa sunnah. Ya, berpeganglah kalian dengan jalan dan sunnah, ya. Jadi fasabilu wa sunnatu ismun lid-dinil ladzi kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata sabil dan sunnah itu adalah nama yang menunjukkan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana amalul 'abdi 'alal islami wa sunnah, apabila amal seorang hamba berada di atas Islam dan sunnah, fahuwa ahra bi an yahuzal ajra al-madhkura fil islami min tahrimihi al-'abda 'alan nari wa mahwihi dunubahu. Ya. Nah, jika amalan seorang hamba yang berada di atas Islam dan sunnah, ya, maka ini lebih utama lagi untuk mendapatkan balasan sebagaimana yang disebutkan di dalam Islam, yaitu dijauhkan hamba dari siksa neraka dan dihapuskan dosa-dosanya. Nah, kita lanjutkan lagi, ya, dalil yang ke-8, ya. Dalil yang ke-8. Ya. Sebentar ya. Nah, dalil yang ke-8. Wa an Abi Darda annahu qala, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya habbadha, ya, naumul akyasi wa iftaruhum kaifa ya'ibuna saharal hamqa wa siyamahum wa mithqalu dzarratin min birri sahibi taqwa wa yaqinin a'dhamu wa afdalu wa arjahu min amsalil jibali min ibadati al-mughtarrin, ya. Nah, jadi Abu Darda apa namanya mengatakan, ya, ya habbadah, ya ini aneh ya, semacam kayak idiom ucapan gitu ya. Duhai, ya seperti itu ya namanya. Ya ini diterjemahkan oleh mutarjem di sini adalah bergembiralah, ya. Jadi semacam aduhai gitu ya. Naumul akyasi wa iftaruhum, ya. Uh, Tidurnya orang yang cerdas dan iftaruhum, dan tidak berpuasanya mereka, ya, kaifa ya'ibuna saharal hamqa wa siyamahum, ya, itu bagaimana kok bisa melebihi, ya, begadangnya orang-orang yang pandir dan puasa mereka, ya. Jadi tadi dikatakan ini, duhai, kok bisa tidurnya dan tidak puasanya orang yang cerdas itu bisa lebih baik, lebih lebih mengungguli daripada, ya, begadangnya dan puasanya orang yang pandir, orang yang bodoh, ya. Wa mithqalu dzarratin min birri sahibi taqwa wa yaqin a'dhamu wa afdalu wa arjahu min amsalil jibali min ibadati al-mughtarrin, ya. Nah, kata Abu Darda rahimahullahu taala, ya, mithqalu dzarrah, ya, min birrin. Jadi kebaikan yang seberat biji, ya, dari sahibi taqwa wa yakin, dari orang-orang yang memiliki ketakwaan dan keyakinan, a'dhamu, ya, lebih agung, lebih besar, wa afdalu, lebih utama, wa arjahu, lebih rajih, lebih kuat, ya, lebih berat, ya, min amsalil jibali, ya, daripada gunung, ya, min ibadati al-mughtarrin, ya, dari ibadahnya orang-orang yang tertipu meskipun sebesar gunung.
ya. Jadi meskipun sebiji saja amal baik dari orang yang bertakwa dan orang yang yakin itu ternyata lebih baik, lebih besar, lebih agung, lebih berat daripada ya ibadahnya orang yang tertipu meskipun sebesar gunung, ya. Meskipun sebesar gunung. Nah, ini adalah dalil yang ke-7, ya. Nah, adalah asar dari Abu Darda. Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin adalah ya akhrajahu Ibnu Abi Dunya fi kitabih Al-Yaqin wa Abu Nuaim Al-Asbahani fi kitabi Hilyatil Auliya wa isnaduhu dhaif, ya. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Al-Yaqin dan Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Auliya, tapi sanatnya dhaif, ya. Jadi ini amanat ilmiah. Kalau memang dhaif ya dikatakan dhaif, ya. Nah, wa dilalatuhu ala maqsudit terjamah. Apa yang menunjukkan dari riwayat ini atas keindahan dan keistimewaan Islam, ya, yaitu ma fihi min anna amalal ya min anna amalal birri ma'a husni islamil abdi bittaqwa wal yakin yudhaifu ajra amilihi, ya. Yang menunjukkan keistimewaannya adalah, ya, bahwasanya amalan kebajikan, ya, dengan yang disertai dengan kebaikan Islam seorang hamba atau baiknya Islamnya seorang hamba, yaitu dengan ketakwaan dan keyakinan, itu akan ya melipat gandakan balasan pelakunya, ya. Fa qalilu amalihi khairun min katsiri ibadatil mughtarrin, ya. Sedikitnya amal hamba yang seperti ini, yaitu orang yang Islamnya baik, ya, berada di atas takwa dan yakin, meskipun amalnya sedikit, itu lebih baik daripada banyaknya ibadahnya orang-orang yang tertipu, ya. Faida ahsanal abdu amalahu du'ifa ajrul amali. Ya, karena ya apa namanya? Karena seorang hamba yang baik amalnya akan dilipat gandakan ya balasan atas amalnya. Nah, famin fadil islami husulu tadha'ifil ujuri 'alal a'mali. Ya, di antara keutamaan dan keindahan Islam di sini adalah akan memperoleh apa perlipat gandaan atas pahala atau balasan suatu amalan, ya. Syaratnya idza qaranaha al ihsanu, ya, apabila diiringi dengan ihsan. Apa itu huwa ikhlasul amal lillah? Ya, ihsan itu adalah mengikhlaskan amalan karena Allah, wal mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fal a'malu al makrunatu bi hadza waqi'atun 'ala al ihsan fayudha'afu ajru amiliha. Jadi amalan yang disertai dengan ya dengan ihsan yang seperti ini maka akan dilipat gandakan balasan pelakunya, ya. Nah, jadi yang dimaksud ya fal maqsud al-a'dham fil a'mal, ya di sini yang dikatakan a'dhamu, ya. Itu yang dimaksud dengan kata a'dham yang lebih agung di sini, ya, dari amalan adalah ihsanuha, yang paling ihsan, yang paling ikhlas dan yang paling benar. La taksiruha, bukan yang paling banyak, ya. Nah, ini alangkah indahnya ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam ya syair nuniyanya. Beliau mengatakan wallahu la yardha bi kathrati fi'lina lakin bi ahsanihi ma'al imani wal 'arifuna fal 'arifuna muraduhum ihsanuhu wal jahiluna amu 'anil ihsani. Allah tidak ridha dengan banyaknya amalan perbuatan kita, akan tetapi Allah ridha dengan baiknya amalan kita, ihsannya amalan kita, ya ma'al iman, yang disertai dengan keimanan. Ya, orang-orang yang arif, yang bijak, ya, maka
keinginan mereka adalah ihsanuhu, ya, adalah yang paling baik, yang paling ihsan amalnya. Adapun orang-orang jahil adalah mereka orang-orang yang buta, yang uh, apa namanya terbutakan dari ihsan, ya. Wa hadzal ma'na huwa alladhi aradahu Abu Darda radhiyallahu anhu fima ruwiya anhu. Dan inilah makna yang dimaksudkan oleh Abu Darda dari athar yang diriwayatkan ini. Nah, jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti di pertemuan berikutnya kita masuk di bab yang kedua, yaitu wujubul Islam. Ya, wajibnya berislam. Ya. Maka dengan demikian kita sudah menyelesaikan bab satu dari bahasan kita tentang fadlul islami. Ada sedikit waktu, yang ingin bertanya silakan. Yang bisa saya jawab. Yang tidak bisa dijawab, ya mohon dimaafkan. Ini ada pertanyaan, bagaimana caranya agar menjaga keikhlasan dalam beramal saleh? Misalkan sedang di rumah sendiri dan membaca Al-Quran, kemudian terbesit bisikan, ayo baguskan bacaannya, mungkin ada tetangga yang mendengar. Namun langsung istighfar, mohon nasihatnya Ustadz. Ya, memang di antara yang paling berat itu adalah menjaga hati, niat. Ya, makanya para salaf itu mengatakan, ya, apa namanya, ma alajtu syai'an asyaddu min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk aku perbaiki melebihi daripada niatku. Kenapa? Ya, karena niat itu tataqallab. Ya, jadi selalu berubah-ubah gitu loh. Ya. Jadi dia dinamis, berubah-ubah dan banyak faktor yang mempengaruhi. Ya. Oleh karena itu, manakala seseorang, ya, dia sadar nih bahwasanya dirinya mudah dipengaruhi dan mudah berubah-ubah niatnya, maka itu menunjukkan betapa butuhnya hamba atau kita dengan sabat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh dengan hidayah agar diteguhkan dan dikokohkan, ya, agar kita istiqomah. Ya, karena pokok keistiqomahan itu ada di dalam hati, ya. Dan niat itu adalah termasuk, ya, bagian dari amalan hati, ucapan hati, ya. Apa namanya? Jadi ini suatu hal yang penting yang harus kita pahami bersama. Lantas bagaimana caranya? Caranya adalah ketika Anda beribadah, kemudian datang bisikan-bisikan yang memalingkan Anda dari keikhlasan, maka itu adalah bagian dari was-wasnya syaitan, ya, atau bisikan-bisikan dari jiwa yang jelek atau yang buruk. Lantas apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah segera kita berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah dan berdoa memohon kepada Allah agar kita diteguhkan dan dijauhkan dari, ya, dari bisikan-bisikan dan keburukan-keburukan seperti ini. Karena, ya, kita butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, manakala uh, datang, ya, niat-niat yang jelek seperti ini, kemudian kita sadar nih, itu berarti tanda kebaikan dari Allah. Allah segera sadarkan kita. Dan kemudian kita segera beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Maka dengan istighfar kita itu dapat menutupi lubang-lubang tadi. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni. Karenanya istighfar itulah yang dapat melengkapi dan menyempurnakan amal. Itulah itulah di antara hikmah. Kenapa? Setelah kita sholat nih, setelah kita beribadah menghadap Allah, ya, seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Tapi Nabi mengajarkan setelah kita sholat, kita salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Namun Nabi mengajarkan kita mengucapkan istighfar, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Kita tidak diajarkan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Ya, padahal kan logikanya seharusnya kita bersyukur dong habis ibadah kepada Allah. Tapi Nabi SAW yang paling tahu tentang hikmah dan kebaikan dari suatu ibadah. Kenapa? Karena sebetapapun kita berusaha untuk, ya, menyempurnakan ibadah kita, tetap ibadah kita itu nggak akan bisa sempurna. Tetap akan ada lubang-lubangnya. Karena itulah, ya, yang dapat menutupi lubang-lubang itu adalah istighfar. Ya, kita mohon ampun kepada Allah. Ya, jadi, ya, ketika muncul, kita sadar, segera kita taubat kepada Allah. Dan kita,
minta tolong lagi kepada Allah, isti'anah agar dijauhkan lagi. Terus kita melatih diri kita. Ya, sembari minta tolong pada Allah, maka Allah akan mudahkan, Allah akan tolong kita. Dan ini bagian dari, ya, apa namanya, mujahadatun nafs, ya. Kita melawan diri kita sendiri, termasuk melawan bisikan-bisikan, ya, yang buruk dari diri kita. Dan ini adalah upaya yang insya Allah bisa mendatangkan pahala. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang mengaku sebagai orang beragama Islam namun secara terang-terangan melakukan hal-hal yang menjadi pembatal keislaman? Apakah kita beri uzur kejahilan sementara tidak ada kesulitan dan penghalang bagi orang tersebut sama sekali untuk mempelajari agama Islam? Ataukah orang tersebut keluar dari Islam atas perbuatannya yang melakukan perbuatan pembatal keislaman tersebut? Ya, jadi ini harus detail ini. Contohnya apa yang menunjukkan perbuatannya menjadi apa namanya pembatal keislaman, ya. Karena apabila itu suatu hal yang nyata, yang terang, ya kemudian dia langgar, maka sebenarnya dia telah keluar dari Islam, kafir. Meskipun kita harus berhati-hati ya untuk menvonis orang kafir. Kalau jelas ya, kita tahu, kita kenal nih orang, dan udah dinasehati nih orang, ya, dan juga kita yakin tidak ada apa namanya yang dapat menghalangi, mungkin apa ya, yang tidak bisa menjadi uzur ya, mungkin karena dia bodoh, karena dia nggak sadar, karena dia lalai, tapi dia memang orangnya adalah orang yang memang menampakkan apa, permusuhan atau menampakkan kesombongan atau menampakkan apa, penentangan, atau dia menganggap ini loh ya, apa namanya, yang benar ya, seperti misalnya orang-orang, yang menampakkan perbuatan-perbuatan seperti apa, kejawen misalnya ya, adanya keyakinan-keyakinan yang mengandung kesyirikan ya, atau kekufuran, maka ya sudah, dia adalah orang yang telah kafir, ya. Nah, namun dalam hal ini kita nggak perlu sampai harus, apa ya, maksudnya sampai berkoar-koar, sampai menceritakan, nggak usah, kita cukup kita berhati-hati dengan orang seperti ini, boleh kita doakan semoga Allah memberikan hidayah, kemudian kita tinggalkan. Kalau dia misalnya menyembelih, kita nggak mau makan, apa apa sembelihannya orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang melakukan seperti ini ya. Jadi kita lebih baik menjaga jarak dari orang yang seperti ini, ya. Nah, baik, ya sepertinya udah nggak ada lagi pertanyaan ya? Oh, ini ada. Bagaimana jika sering mengikuti kajian namun jarang dimurojaah, namun sedikit demi sedikit ilmu yang didapatkan diimplementasikan? Nah, jadi di antara cara untuk menjaga ilmu, ya, yang lebih kuat daripada murojaah adalah mengamalkan ilmu, mempraktekkan ilmu, ya. Karena dengan mempraktekkan ilmu tersebut, itu sebenarnya lebih lebih mendalam dan lebih menguat dari sekedar murojaah. Murojaah dalam artian seperti kita sekedar menghafalkan ya atau kita baca ulang. Ya meskipun itu juga butuh dan penting. Karena ketika ilmu yang kita pelajari, tapi ingat syaratnya sebelum diamalkan harus kita berusaha untuk memahami dulu, ya. Jadi faham dulu. Jangan sampai kita mempraktekkan sesuatu yang tidak kita pahami. Ada orang belajar menuntut ilmu, nggak ngerti, nggak paham, kemudian dia praktekkan. Akhirnya yang dia praktekkan keliru. Karenanya ilmu yang dipelajari harus dipahami dulu. Dan pemahaman tidak akan bisa terbentuk dengan baik tanpa disertai dengan apa? Dua adab di dalam menuntut ilmu yang paling utama. Husnus samti wa husnu al-istima'i. Yaitu husnus samti, diem dengan baik. Kemudian yang kedua adalah al-istima'u, ya. Husnul istima'i. Menyimak dengan baik. Jadi seseorang nggak akan bisa menyimak kalau nggak diem, ya. Dan seseorang, ya, dia apa namanya, eee, nggak mungkin bisa mendapatkan pemahaman yang baik apabila dia nggak diem dan nggak menyimak. Menyimak itu bukan sekedar mendengar, menyimak itu adalah mendengarkan dengan seksama, ya, berusaha untuk fokus konsentrasi mendengarkan apa yang disampaikan. Sementara simak, mendengar, itu cuman dengar, biasanya sambil lalu, sambil ngobrol, sambil melakukan aktivitas-aktivitas yang lain dan seterusnya. Itu simak. Al-Quran itu nggak boleh cuma sekedar simak, tapi harus istimak. Makanya dikatakan apa namanya? Wa idza apa namanya? Quri Al-Quran fastami'u lahu. Ya, apabila dibacakan Al-Quran,
ya maka dengarkan dengan seksama, istima'lah ya. Nah, dengarkan dengan seksama. Jadi ilmu harus didengarkan, diistima', didengar dengan seksama. Maka itu insya Allah akan membuahkan al-faham. Dengan al-faham, maka amal kita akan menjadi lebih lebih tepat dan lebih benar. Lebih istiqomah, lebih lebih baik insyaallah taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentunya yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.